Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilya Ramadhani dengan NIM 250101044 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 25A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek ujian akhir semester 1 mata kuliah Dasar Pemrograman dengan judul program yaitu Manajemen Kas RT. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan modul jenis dulu. Di modul JIS ini kita import CSV dan juga OS. CSV ini merupakan modul bawaan dari Python untuk membaca dan menulis file format CSV yang sudah dibuat. Nah, di sini kan saya sudah membuat 3 file CSV, yaitu master jenisnya. Di sini ada kode, jenis, kategori, dan nominal. Selanjutnya ada master warga, CSV ini kode, nama, dan juga alamat. Lalu ada yang transaksinya, ada tanggal, ID warga, nama warga, bulannya, nominal, dan juga keterangannya. Karena di sini yang saya bahas ini adalah modul jenisnya dulu, maka di sini saya akan mengimport CSV-nya yaitu yang master jenis CSV. Selanjutnya ada file name 2 master jenis CSV. File name 2 ini konstanta yang menyimpan nama file di database gitu. Terus di sini ada menu jenisnya. Ini menggunakan logika looping. Ini nanti akan ditampilkan saat kita sudah memilih menu utama. Salah satu di menu utama. Lalu ada logika if, elif, dan juga else. Sebenarnya di modul jenis sama modul master ini 11-12. Lalu ada ini default data jenis ini. Ada try data open file name 2 mode R ini digunakan untuk sembari membuka data CSV-nya. Lalu di sini ada for in reader, kode, jenis, kategori, nominal. Kode ini sebagai primary key, terus data lainnya yaitu jenis, kategori, dan juga nominal sebagai value-nya. Selanjutnya ada lihat jenis ini, ada if not OS pass exist. Ini digunakan untuk memastikan program ini tidak membaca file yang belum ada. Selanjutnya ditambah jenis ini ada kode, jenis, kategori, dan juga nominal. Selanjutnya ada writer, write through. Write through ini digunakan untuk kasih enter otomatis. Selanjutnya ada update jenis juga. Lalu ada row, kode target, print. Ini nanti kita disuruh masukin, menginputkan data yang mau kita ubah. Lalu ada if len jenis baru, row 1 jenis baru, kalau ketemu berarti betul. Nah, jadinya nanti eh, datanya bisa diupdate. Waktu update ini, diupdate dan delete itu nanti akan ada. Lalu ada data sementara event row itu digunakan untuk ini namanya logika rewrite, digunakan untuk memanipulasi CSV karena CSV itu tidak bisa diedit langsung. Lalu nanti ini akan program itu akan membaca seluruh isi file CSV-nya, lalu memasukkan ke dalam list sementara atau dan sementara, lalu akan dilakukan looping pada CSV jika ID yang dicari atau kode yang dicari itu cocok dengan inputan usernya, maka akan diubah datanya di CSV-nya itu. Itu kalau yang update, tapi kalau yang delete nanti akan di continue agar tidak masuk ke dalam list CSV-nya. Lalu ada hapus jenis. Selanjutnya di sini ada with open file name mode W. Mode W ini
digunakan untuk nimpa file yang sudah ada. Sedangkan yang mode A itu digunakan untuk menambah baris baru di bagian paling bawah file tanpa menghapus data lama. Lanjutnya ke modul master. Modul masternya ini sama, cuman nanti digantinya hanya di CSV-nya. Tadi kan kalau yang di modul jenis kita menggunakan CSV master jenis. Menggunakan master jenis. Tapi kalau yang di modul master ini kita menggunakan master warga. CSV nanti ini berisikan data-data warga seperti em, lihat warga, lalu ada tambah warga, update warga, hapus warga. Selanjutnya masuk ke modul transaksi. Di sini di modul transaksi ini saya ada import CSV, datetime, OS, dan juga modul master. CSV-nya yaitu transaksi CSV, lalu ada datetime. Datetime karena transaksi maka kita membutuhkan tanggal, maka kita kasih datetime. Lalu konstantanya saya beri nama file transaksi yaitu transaksi CSV. Lalu ada menu transaksi juga yang akan keluar saat nanti user menginputkan pilihan di menu utama. Selanjutnya ada tambah kas baru. Di sini nanti akan user diminta untuk memasukkan ID warga, tanggal, nama warga, bulan, nominal, keterangan, sembari membuka file transaksi. Lalu ada lihat kas warga. Setelah itu ada koleksi kas warga. Selanjutnya ada pembatalan kas warga. Terus nanti ada menu laporan. Menu laporannya saya satukan dengan modul transaksinya. Ini ada dua menu laporan, yaitu laporan keseluruhan kas RT-nya dan juga laporan jenis kas. Laporan jenis kas ini nanti isinya ya yang master jenis ini, yaitu misalkan iuran bulanan, kebersihan, konsumsinya kita coba kita jalankan codingannya. Ini ada data diri saya, name, ini, terus ini menu utamanya yang ada di main PY tadi. Ini menu utamanya. Kita coba yang menu pertama yaitu menu kas warga. Menu yang pertama lihat warga, nanti ini terlihat data-data warganya. Lalu yang kedua tambah warga. Misalkan kita ini di sini kita disuruh masukkan eh, ID warga baru. Contohnya R101 karena ini udah R02, saya masukkan R03. Nama warganya misal Bapak Rio. Alamatnya ini. Data warga baru berhasil disimpan. Kita lihat apakah benar tersimpan. Ini benar sudah tersimpan ya teman-teman. Jadi kita eh, coba update warga. Masukkan kode yang mau diedit. Contohnya R03. Warga lama namanya Rio. Silahkan input warga baru. Misalkan namanya ganti Rian. Atau bisa juga enter kalau tidak ingin dirubah. Selanjutnya menu warga bisa menu warga di sini saya pilih hapus warga pilihan nomor 4. Ini di sini nanti akan dilihatkan data warga dulu supaya nanti tidak akan salah menghapus. Misalnya kode 03 up. Lalu sini ada yakin ingin menyimpan perubahan ini program seperti ini biar nanti apakah benar-benar yakin akan dihapus supaya tidak ada kesalahan. Iya.
Nah, berhasil dihapus permanen. Kita lihat apakah benar. Betul, nama Bapak Rio sudah tidak ada di sini. Selanjutnya kita kembali menu utama. Saya mau lihat jenis kas, menu jenis kasnya. Lihat jenis. Ini ya jenisnya, lalu bisa tambahkan jenis juga. Misalkan ID barunya, karena udah tadi I03, kita ganti I04. Jenis, lalu misalnya pras. Kategorinya misalkan em, masuk misalkan 250.000. Ya, ternyata berhasil kita lihat itu sudah masuk. Kita misalkan kita mau update. Kita mau update yang I04. Tekan enter jika tidak ingkah. Kita coba ubah ke event. Kita lihat sudah bisa diganti. Tadi kan ini namanya Sarpras ya. Terus jenis transaksinya Sarpras. Lalu ini bisa kita update jadi event. Jadi kita hapus jenis. Saya mau dihapus adalah I04. Bagian dihapus ya. Kita cek betul sudah dihapus. Kita keluar. Lanjut ke menu transaksi. Lihat transaksinya dulu. Ini ada tanggal. Selanjutnya kita contohkan untuk input atau tambah kas. Masukkan ID warga misalnya W03 tanggal 21 bulan 10 2026. Nama Rio bulan Oktober. Nominal 50.000. Keterangan kas bulan Oktober. Data berhasil disimpan, mari kita coba cek. Ini sudah terupdate, datanya sudah masuk. Kita coba update transaksi. Nanti kalau update akan ada ininya juga, apa data warganya dulu. Misalkan kita mau koreksi data Bapak Rio W03 masuk bulan Oktober. Lalu ini akan ada lagi data lama dengan nama Bapak Rio, bulan Oktober, nominalnya 50.000. Misalkan kita koreksi menjadi 25.000. Oke, koreksinya berhasil tercatat. Kita coba lihat. Nanti kalau kita sudah mengkoreksi, nanti namanya tuh akan jadi minus seperti ini, minus 25. Supaya tidak ada kesalahan, karena ini kan laporan ya. Kita nggak bisa menghapus, tapi kita bisa nambahin dengan cara ditambahin minusnya di depan. Selanjutnya, hapus transaksi. Pembatalan transaksi kas warga. Kita misalkan mau hapus punya Bapak Rio W03, masukkan, terus masuk bulan Oktober. Oke, sudah berhasil dibatalkan. Coba kita lihat transaksinya. Ya, sudah dihapus. Kita kembali keluar. Langsung kita masuk. Ini sudah masuk ke menu utama. Kita pilih menu laporan. Pilih pertama yaitu laporan kas warga. Nah, ini udah ada laporan keseluruhan kas RT-nya. Itu pemasukannya, ada pengeluarannya, dan juga saldo akhir. Lalu kita coba ke menu kedua yaitu laporan kas lainnya. Di sini juga udah ada. Ini nanti kalau yang kas lainnya itu eh, yang jenis itu berarti tadi ya iuran bulanan, kebersihan, konsumsi, yang lainnya.
Ada saldo kas RT-nya, kas keluarnya berapa, kas masuknya berapa. Nanti kita kembali, kembali ke menu utama, langsung kita keluar dari program. Nah, di sini program selesai. Oh, programnya sudah selesai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.